Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kembali lagi dengan saya Elsie Kanon Sulati Dan saya Detjen Syatra. dan ada satu teman kami, Siti Norania, yang akan menjadi seorang editor. Halo Sobat Udara, selamat datang lagi di History Hangout, tempat kita nongkrong sambil membuka lembaran-lembaran masa lalu yang pastinya bikin pusing nih. Tapi kali ini nih ya, kita mau bahas sesuatu lagi nih, yang menjadi misteri terbesar di Indonesia. Betul banget ya sih. Kita di sini mau ngangkat gerakan 30 September atau biasa disebut sama orang tuh G3 PKI. Apakah ketua berpendapat suatu aksi akan dapat sukses kalau aksi itu hanya dilakukan di Jawa saja? Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. I ain't going back, split 5 on the couples. I ain't going back, when there was no rush, just rustle. I ain't going back, when my pride so much, let the puddle. I ain't going back, when I say tapped into that hustle. I ain't going back, split 5 on the couples. I ain't going back, when there was no rush, just rustle. I ain't going back, when my pride so much, let the puddle. I ain't going back, when I say tapped into that hustle. Dan kalau nggak salah, G3 PKI ini bukan soal tiap culikan jenderal aja ya. Ada peristiwa yang sangat besar yang pokoknya super kompleks. Nah, bener kok, karena kompleksnya itu juga, kita bakal ngajak buat bahas nih siapa tuh dalamnya, dan juga kenapa G30 PKI ini bisa terjadi di Indonesia. Yuk, kita mulai dari prekondisi dulu. Yuk. Terjadi di Orde Lama. Oke ya, El, menurut impact history ini salah satu alasan kenapa situasi bisa meledak itu karena krisis kayak krisis apa tuh ekonomi yang parah banget. Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, inflasi di Indonesia pernah mencapai lebih dari 600%. Sebagai gambaran bagaimana hancurnya ekonomi Indonesia saat itu, bayangkan uang 100.000 hari ini, besoknya hanya bisa membeli setengah bungkus nasi. Hyperinflasi ini terjadi akibat kebijakan ekonomi yang kurang tepat. Soekarno pada saat itu hanya memprioritaskan sektor-sektor non-produktif seperti militer dan politik internasional. Di saat ekonomi Indonesia sedang diambang kehancuran, pemerintah mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai proyek besar seperti pembangunan Tugu Monas dan upaya konfrontasi dengan Malaysia. Bank Indonesia saat itu juga dibuat tidak independen dan lebih banyak menjalankan perintah politik daripada mengatur kebijakan moneter. Hingga akhirnya inflasi pun melonjak mencapai lebih dari 600% pada tahun 1965. Daya beli anjlok, banyak rakyat yang kelaparan. Bulgur akhirnya menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ancaman kelaparan. Di Amerika Serikat, bulgur adalah makanan kuda. Namun di Indonesia kala itu, bulgur menjadi makanan pokok bagi sebagian besar orang Indonesia. Nah, gila banget. Gagalnya itu loh yang bikin merinding. Nah, transit dari Inspek History juga bilang kegagalan itu memicu inflasi tertinggi dalam sejarah, yaitu mencapai 650%. Bayangin deh, Dev, kalau semisal rakyat harus bisa makan cuma dari bonggol pisangnya doang, otomatis dukungan rakyat ke Soekarno dan PKI juga bakalan luntur gak sih? Iya. Kalau nggak salah totalinya ini menciptakan ketidakstabilan domestik yang fatal. Ditambah lagi ada tekanan nih, kayak tekanan dari rangkuman perang setengah hati di Kalimantan karena takut melawan Inggris dan melihat isu ini ditunggu PKI. Jadi apa ya, kayak ketenagaannya sudah dikebun-kubun bahkan sebelum di 30 September ini. Ya, betul banget tuh. Jadi singkatnya pada malam 30 September 1965 ini, di tengah desas-desus adanya Dewan Jenderal yang akan mengkudeta Soekarno, let call untuk Samsuri memimpin pasukan untuk menculik 7 apa ya? Kalau nggak salah 7 perwira. Tinggi dari AD. Nah, ngeri banget sumpah. Itu dari 3 jenderalnya aja juga dihabisin di rumah. Bahkan sisanya diculik dan juga dimasukin ke sumur gua yang namanya sekarang itu dikenal dengan lubang buaya. Nah, sampai saat ini kisahnya udah jelas banget guys. Tapi seperti yang ditekankan oleh Nancy Judge, yaitu pertanyaannya masih
tanda tanya nih, siapa sih dalam sebenarnya? Nah, ini yang bikin G30SPKI itu di materi kompleks. Jadi itu nggak ada kebenaran tunggal, ada setidaknya teori konspirasi besar-besaran. Tuh. Benar banget, kita coba bongkar lagi nih. Tiga konflik, tiga yang paling berat. Yang pertama yaitu teori konflik internal TNI AD yang berpendapat G30SPKI ini adalah puncak persatuan dua faksi di tubuh Angkatan Darat yang saling menghabisi lalu menembakkan serangan kepada PKI. Dan kalau nggak salah, yang kedua itu ada yang sering jadi pop culture adalah teori keterlibatan asing atau bisa disebut dengan CI. Teori ini juga perwira AD dan memberi dukungan logistik untuk menghancurkan PKI. Jadi gitu sih. Nah, dan yang paling bijak lagi nih, chaos teori atau teori tiga sebab dari pidato Nawab Sarah Soekarno. Nah, teori ini tuh juga bilang bahwa dalamnya itu tuh bukan tunggal, melainkan perpaduan dari pimpinan PKI yang keblinger, subversi nekolim, dan juga oknum yang tidak bertanggung jawab tuh deh. Nah, itu juga yang paling nyambung dengan semua data yang kita punya. Nah, peristiwa ini juga bukan sekedar babak kelam biasa, tapi juga sebuah turning point yang akan memicu pergeseran kekuasaan besar-besaran. Untuk memulai, kita juga harus bisa ingat lagi nih ke suasana politik di tahun 1960-an. Nah, di tahun itu adalah panggung politik yang benar-benar wah banget guys ya. Dan tahun 1965 Indonesia juga berada di bawah pusaran ideologi kayak sangat pengsambat, kayak Presiden Soekarno itu sangat mengusung konsep kayak nasionalisme gitu, dan di bawah pimpinan DN siapa itu ya? DN ATG. Nah jadi gitu. Nah, PKI ini tuh salah satu partai yang mendukung partai komunis terbesar di dunia, Tiongkok dan Indonesia. Nah, dia ini tuh punya basis massa yang kuat banget, di mana didukung juga oleh para buruh dan juga para petani. Nah, di sini juga ada sambut pautannya nih sama TNI Angkatan Darat, yang ideologisnya itu tuh ngelihat komunisme sebagai ancaman yang besar. Dan pada tanggal 1 Oktober 1965 juga ada kelompok yang menamakan G30SPKI ini kayak melancarkan mereka dipimpin oleh Letnan Letkol Tuntub Seto Syamsur dan Komandan Batalion Kawal Kehormatan Sakaraba Irak. Nah, suasana yang kita lihat ini nih sekarang melatar belakangi peristiwa mencekam pada malam itu. Itu pada malam berdarah dan juga pahlawan berevolusi. Dan waktu itu juga kayak perbuatan ini terkait dan Angkatan Darat memuncak. Pemicunya salah satunya adalah urutan PKI tentang Angkatan kelima, yaitu ada senjata buruh dan petani. Nah, biar pada tahu semua juga kali ya. Nah, misinya dari G30SPKI ini tuh yaitu mereka menculik dan juga membunuh para jenderal Angkatan Darat yang dituduh itu tuh sebagai anggota Dewan Jenderal katanya. Jadi itu mengkudeta si Soekarno. Nah, operasi itu berjalan di ibu kota, yaitu ibu kota Jakarta. Pada saat itu juga udah banyak banget tuh yang gugur, Christian. Ada 6 jenderal dan juga 1 perwira. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah 19 Juni 1922, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun. Adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September saat mencoba untuk menculik dia dari rumahnya. Letjen TNI Anumerta S. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah 4 Agustus 1918, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 47 tahun. Adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Ia meninggal dibunuh pada peristiwa Gerakan 30 September dan mendapatkan gelar Letnan Jenderal Anumerta. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
Semasa hidupnya, ia pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 1951. Kasparman pernah menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara di Yogyakarta pada tahun 1945, Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya pada tahun 1949, Kepala Staf G 1950, hingga Atase Militer RI di London pada tahun 1959. Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 20 Juni 1920. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu korban dalam G30 SPKI dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia, ia sempat ditawan dan dimasukkan ke dalam penjara, namun berhasil kabur. Terakhir ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera. Mayor Jenderal TNI Anumerta Daniel Ishak Panjaitan, lahir di Belik, Sumatera Utara, 9 Juni 1925. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 40 tahun. Adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. D.I. Panjaitan merupakan sosok yang gemar musik klasik dan merupakan penganut Protestan yang taat. Sesudah pengakuan kedaulatan, ia dituju sebagai Kepala Operasi di Medan dan lalu dipindahkan ke Teritorium 2 Sumatera Selatan. D.I. Panjaitan pernah menjabat sebagai Atase Militer di Bonn, Jerman Barat, terus selanjutnya ditugaskan sebagai Deputi 1 Kasat dengan pangkat Kolonel. Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo, lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 23 Agustus 1922, adalah seorang pahlawan revolusi dan tokoh militer Indonesia. Sebelum menjadi tentara, ia sempat menjadi pegawai negeri sipil di kantor Kabupaten Purworejo, namun berhenti dengan hormat pada tahun 1944. Pada 1954, ia diangkat menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Militer. 2 tahun kemudian, ia bertugas di London sebagai Asisten Atase Militer RI untuk Inggris. Setelah kembali ke tanah air, ia mengikuti kursus C Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Siskwat di Bandung. Kemudian ia diangkat menjadi pejabat sementara Inspektur Kehakiman Angkatan Darat. Berkat pengetahuan yang cukup dan pengalaman yang luas di bidang hukum, pada tahun 1961, Sutoyo diserai tugas sebagai Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Sutoyo juga diculik dan jenazahnya dibuang di Lubang Buaya, sama seperti pahlawan revolusi lainnya. Jenazah Sutoyo kemudian dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 20 Januari 1924. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 41 tahun. Adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang terbunuh pada peristiwa G30 SPKI. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. FT Haryono menguasai 4 bahasa, yakni bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, dan Belanda. Berkat kemampuan tersebut, ia sering dibutuhkan dalam perundingan dengan pihak Belanda maupun Inggris. FT Haryono sempat bertugas di Belanda sebagai Atase Militer Indonesia. Ia kembali ke Indonesia untuk beragam tugas, hingga akhirnya pada tahun 1964, diangkat Presiden Soekarno sebagai Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat. Pada 30 September 1965, FT Haryono menjadi salah satu jenderal yang hendak diculik. Pada saat kejadian, ia disebut sempat melawan, namun akhirnya ia tertembak. Jenazah MT Haryono juga dibawa ke Lubang Buaya dan dimakamkan di TMP Kalibata setelah ditemukan. Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso Darmo Kusumo, lahir di Sragen, Jawa Tengah, 5 Februari 1923. Meninggal di Yogyakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 42 tahun. Adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan mantan Komandan Korem 072 Pamungkas. Katamso termasuk tokoh yang terbunuh dalam peristiwa gerakan 30 September. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian, lahir 21 Februari 1939, meninggal 1 Oktober 1965 pada umur 26 tahun, adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965. Mengawali karir militer dengan menjadi intelijen dan kemudian ditunjuk sebagai ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Itu parah banget sih. Terus tragisnya lagi itu para jenazah korban-korban ini tuh cuma diseret dan juga dibuang ke sebuah sumur tua di Lubang Buaya yang kita kenal itu sekarang dengan sumur tua di Jakarta Timur ya. Peristiwa ini juga mengguncang banget di Indonesia karena banyak dampak di manusia, juga dampak sosial, juga dampak kesenjangan sosial lain. Jadi dampak ekonomi juga berpengaruh banget. Dan itu juga ada kayak reaksi militer itu sangat cepat banget ya punya reaksi misalnya dari Jenderal Prabowo yang saat itu menjabat sebagai komando. Dia tuh mengambil inisiatif dan berhasil sebagai pusat komunikasi dan mendapatkan gerakan di Jakarta. Nah, penemuan jenazah para jenderal-jenderal ini nih di Lubang Buaya yang silam memicu gelombang kemarahan yang luar biasa banget. Di sini awal penuntasan besar-besaran terhadap PKI dan juga semua yang dicurigai sebagai simpatisannya atau tiraninya di seluruh provinsi. Dan ini juga ada kelompok yang sangat memilihkan di seluruh kita nih, jadi itu kayak
penampakan kayak ditangkap tuh kayak secara massal tuh kayak apa ya, kayak ada yang orang yang dicap komunis, terus kayak dari Jawa, Bali ya dicap komunis sama orang ini. Berarti parah banget ya, sampai dikasih labeling dengan kata-kata komunisme, padahal kita sendiri juga tahu dia bukan pelakunya. Dan di sini juga kita nggak tahu bahwa secara politik itu G30S PKI ini pukulan banget buat si Soekarno. Kenapa? Karena pada Maret 1966, Soekarno itu mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau dikenal dengan Sukarsemar. Nah, kepada Soeharto. Surat ini itu kemudian menjadi landasan bagi Soeharto untuk bisa membubarkan PKI. Itu secara perlahan dan juga mengambil alih kekuasaan di PKI. Kemudian juga menandai orde-orde lama menjadi orde baru. Dan akhirnya sekarang kita bisa jadi reformasi. Jadi di 30 PKI ini bukan hanya melewatkan para pahlawan, tapi juga mengubah total setiap politik, sosial, dan ideologi di Indonesia ini. Kayak mengubah komunisme dan melahirkan kekuasaan kayak Orde Baru gitu. Kayak yang berkuasa selama pemasalah udah 32 tahun itu. Iya, bener banget. Terus menarik juga nanti sampai saat ini tuh kita tahu sekarang versi sejarahnya tentang siapa dalang sesungguhnya dan masih terus diperdebatkan nih Devian. Tapi emang cuma PKI doang nih, apakah nggak ada faksi dari militer internal atau mungkin perang intelijen asing gitu ya. Terus kita juga masih belum tahu betapa kompleksnya sama sensitifnya banget peristiwa ini. Yang pasti kita cuma bisa kayak memperingati hari kesaktian Pancasila di tanggal 10 Oktober. Itu untuk mengenang para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang. Kayak kamu tetap utuh. Ideologi itu mengajarkan kita bahwa kekuatan politik dan konflik ideologi yang ekstrim kalau membawa kelebihan dan kemerdekaan pada orang lain. Benar banget tuh kata Devian. Nah, jadi semoga dari apa yang kita bahas kali ini nih, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran lah ya dari tragedi Gerakan 30 September ini. Dan semoga juga sejarah kelam yang serupa itu nggak akan terulang kembali di tahun yang. Dan kayaknya cukup di sini aja deh. Iya benar banget ya, udah panjang juga kali Iya ini nih, kita ngebahas. Oke, cukup sekian podcast dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965.